Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Jalan-jalan ke terminal. Cakep. Pulangnya beli sepatu. Cakep. Salam kenal, kami dari kelompok 1. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Gaza. Nama saya Naura. Oh iya. Nama saya Siti. Nama saya Melania. Nama saya Kesha. Nama saya Multi. Ya, kami dari kelompok 1 lari jarak pendek sesuai dengan materi yang telah kami rangkum kemarin. Oke, nanti tungguin ya Simak video dari baik-baik. kami. Yuk. Bye. No, just like the wind. With just one touch, I can with just one touch, I can feel my body giving in. With just one touch, with just one touch, I can feel my body giving in. No, just like the wind. Menurut pengertiannya, lari cepat atau yang suka kita sebut sebagai lari sprint adalah jenis lari yang menggunakan kekuatan dan kecepatan penuh. Penentuan kemenangan biasanya dapat kita lihat nih berdasarkan pada catatan waktu yang paling pendek. Sejarah lari sendiri dapat kita ketahui sejak abad ke-7. Menurut Wadudu dan Setiawan dalam pengaruh model pembelajaran Student Teams Achievement Division terhadap hasil belajar lari cepat siswa sekolah dasar menyebutkan nih bahwa lari cepat itu terdiri atas jarak 100 meter, 200 meter, bahkan hingga 400 meter. Nah, awal ceritanya, dulu ada seorang prajurit yang ingin mengumumkan kemenangan Yunani atas Persia. Prajurit Yunani kuno tersebut kemudian berlari menyampaikan informasi tersebut kepada Raja Yunani. Tapi sayang, seusai menyampaikan pesan tersebut, dirinya meninggal dunia. Untuk memperingatinya, kaisar atau raja pun mengadakan semacam lomba lari cepat atau lari jarak pendek. Setelah itu, pada tahun 1912, muncul organisasi yang menaungi atlet lari cepat, yaitu International Association of Athletics Federation atau IAAF. IAAF merupakan singkatan dari International Association of Athletic Federation yang merupakan nama lama dari Badan Pengatur Olahraga Atletik Internasional yang kini dikenal sebagai World Athletics. Organisasi ini didirikan pada tahun 1912 dan bertanggung jawab untuk menetapkan aturan, standar, serta menyelenggarakan kompetisi atletik internasional seperti kejuaraan dunia atletik. Manfaatnya sendiri adalah meningkatkan pembakaran lemak, meningkatkan perkembangan kekuatan otot, membuat tubuh menjadi lebih bugar, memaksimalkan kemampuan syarat otot, dan baik bagi penderita diabetes. Selanjutnya ada teknik dasar lari cepat. Yang pertama, saat berlari tubuh sebaiknya disondongkan sedikit ke depan, lalu lengan membentuk sudut 90 derajat dan berlari dengan mengayunkan searah. Yang kedua, otot bagian depan dan kedua lengan harus rileks. Ketiga, kaki bagian tungkai bawah perlu ditolakkan dengan kuat hingga lurus, lalu pengangkatan di bagian depannya disarankan hingga sejajar ke tanah. Dan keempat, posisi ketinggian pinggang selama berlari dianjurkan agar selalu sama. Yang kelima, saat hendak mencapai finish, badan disondongkan ke depan sehingga dada bisa menggapai pita. Jina, gue bisa minta bantuan nggak? Barang teh juga harta waris 1.750.000.000. Menurut bingung cara ngitungnya. Cuma gampang. Caranya kita belajar tentang waris. Simak video ini. Halo semuanya, kami kemarin dari kelompok 1 berhasil mengumpulkan 30 bola.
Nah, yang pertama kita berhasil mengumpulkan 10 bola berwarna merah yang dikonversi menjadi seharga 100 juta. Dan yang kedua, kita mendapatkan 10 bola yang berwarna biru yang bernilai 50 juta. Dan yang terakhir, kita menemukan 10 bola berwarna hijau yang senilai 25 juta. Oleh karena itu, kita akan mulai pembagian warisnya. Nah, kami telah mengumpulkan 30 bola dan masing-masing 10 berwarna merah, berwarna merah, biru, dan hijau. Dan setelah di total hasilnya adalah 1.750.000.000 rupiah. Kemudian pada kasus pertama itu ditemukan bahwa ahli warisnya terdapat beberapa orang. Yang pertama, istri. Istri itu secara hukum memiliki hak sebesar 1/8 karena yang meninggal dunia memiliki anak. Kemudian ibu memiliki hak sebesar 1/6 karena yang meninggal dunia memiliki anak. Dan kemudian paman, kenapa paman di X? Karena menurut hukum paman itu tidak memiliki hak atas harta yang ditinggalkan. Kemudian ada 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan yang karena adanya anak laki-laki maka anak perempuan terbawa menjadi asobah. Dan kemudian ada 2 saudari perempuan dari yang meninggal tidak dianggap karena sudah tertutupi oleh anak laki-laki. Nah, maka oleh karena itu langsung saja kita hasilkan dari zawil furuznya. Karena untuk menghitung jatah untuk sang istri yaitu 1/8 dikali 1.750.000.000 yang menghasilkan 218 juta sekian. Kemudian ada ibu mendapatkan hak 1/6 dikali 1.750.000.000 maka hasilnya 291.667 rupiah. Dan kemudian hasil dari istri dan ibu ini ditambah untuk dikurangi kemudian dari harta waris keseluruhan. Maka selisih antara harta warisan dan jatah untuk kedua orang tersebut menjadi asobah, yaitu asobahnya sebesar 1.239.000.000 sekian. Kemudian untuk asobahnya, untuk anak laki-laki secara hukum mendapatkan warisan sebesar 2/3 dari asobah. Jadi 2/3 dikali 1.239.000.000 sekian dan hasilnya 826 juta. Karena memiliki 3 anak laki-laki, maka hasil tersebut dibagikan untuk 3 anak dan maka hasilnya untuk 1 anak laki-laki mendapatkan 275.462.962,889 untuk per anak laki-laki. Dan kemudian untuk anak perempuan mendapatkan jatah 1/3 dikali 1/3 dari asobah, yaitu 1/3 dikali 1.039.000.000 sekian dan hasilnya 413 juta rupiah sekian. Dan kemudian dibagikan kepada 2 anak perempuannya dan maka hasilnya adalah 206.222,1667 per anak. Begitulah untuk penyelesaian harta warisan dari contoh yang pertama. Semoga ilmu ini dapat menjadi manfaat dan semoga harta warisannya dapat dibagikan secara adil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gitu aja caranya. Makasih banget loh, Ja. Iya dong, dengan hukum waris sebetulnya kita akan sangat terbantu untuk pembagian harta. Ada satu pantun nih buat teman-teman. Beli kemenyan ke gondang dia. Cakep. Warisan aman, keluarga bahagia. Dadah, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Naura Destianti. Nama saya Siti Aprianti Rahayu. Jadi, dalam kegiatan kokurikuler kemarin, Kita telah mengumpulkan sebanyak 30 bola berwarna-warni. Ada hijau, merah, dan juga biru. Nah, di sini kami akan menghitung berapa sih peluang kita mendapat warna-warna yang kemarin. Mari kita simak video berikut. jadi cara menghitungnya tuh bola hijau dan bola birunya tuh
ada 10. Diambil 3 sekaligus, 2 hijau dan 1 biru. Cara mengambil 2 hijaunya, 10,2 sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial, 10 kurangi 2. Sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 faktorial. Disederhanakan, jadi hasilnya 45 cara. Lalu yang kedua, cara mengambil 1 biru. 10,1 sama dengan 10 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 10 kali 1 sama dengan 10 dikali 9 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 9. Hasilnya 10 cara. Nah, total cara mengambilnya yaitu 10 hijau ditambah dengan 10 biru menghasilkan 20 bola ya. Nah, 20,3 tiganya tuh dari warna-warnanya ya. Nah, 20 faktorial per 3 faktorial dikali 20 minus 3 faktorial sama dengan 20 faktorial per 3 faktorial dikali 17 faktorial. Nah, hasilnya ini bakal disederhanakan lagi ya. Ini sederhanakannya. Jadi peluangnya sama dengan 15 per 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke terminal. Cakep. Pulangnya ke bawah batu. Cakep. Salam kenal, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Gaza. Perkenalkan, nama saya Mulki. Perkenalkan, nama saya Nela Latifah. Saya Nana Destianti. Saya Siti Aprianti Rahayu. Dan saya Kesya. Kami akan cerita-cerita tentang kesan dan pesan kami selama kokulikuler. Simak ya video ini. Teman-teman, jadi di sini Naura mau ngasih tahu ya apa aja sih yang udah dilakuin di Day One Kokulikuler. Nah, di hari pertama itu kita udah mulai membuat kelompok dan membagikan tugas per orang nih ya. Nah, kita abis itu langsung menonton video materi yang nantinya bakal dijadikan rangkuman oleh kita. Nah, materinya tuh apa aja sih? Nah, pertama ada materi peluang, kedua ada materi hak waris, lalu ada materi lari jarak pendek. Nah, abis itu kita langsung membuat mind map juga. Nah, di sini pelajaran yang dapat kami ambil dari Day One Kokulikuler ini adalah kita bekerja sama dan komunikatif secara kelompok. Terima kasih teman-teman. Nah, lanjut ke day berikutnya. Stop. Gak itu. Aku belajar lari jarak pendek. Sebelum lari jarak pendek, aku membawa bola dulu. Kalau dikasih instruksi untuk bersedia siap mulai. Setelah itu, aku lari ke garis finish untuk membawa bola. Yang aku dapatin dalam lari jarak pendek ini meningkatkan kebugaran dan koordinasi tubuh dan menumbuhkan rasa semangat, sportivasi dan kerja keras. Udah, stop. Nah, ini pentingnya kita belajar hukum waris. Hukum waris harus dibagi secara adil dan memiliki haknya masing-masing. Nah, di day 3 juga kita belajar tentang peluang. Nah, apa sih itu peluang? Peluang itu kita bisa mencari kemungkinan apa yang bisa terjadi. Nilai-nilai apa sih yang kita bisa didapatkan di hari ketiga ini? Pertama ada nilai keadilan, nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, terus dan yang terakhir nilai percaya diri. Iya dong, kita lagi kerjain infografis nih. Isinya tuh kegiatan kita selama kokulikuler pada hari ini. Dan yang bisa diambil dari itu, kita tuh menjadi tahu dan menjadi lebih paham cara mengisi infografis untuk informasi yang jelas dan menarik untuk dibaca. Itulah video dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Makan bihun pakai selasi. Cakep. Hatur nuhun.
nuhun dan terima kasih. Cakep, ya. Terima kasih.